Shalom teman-teman, saya Teona. Shalom teman-teman, saya Sheina. Hari ini kita mau sekolah minggu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Sekarang kita nyanyi lagi ya. Shalom adik-adik, hari ini kita ketemu lagi di sekolah minggu ini. Apa kabar semua yang ada di rumah? Semoga adik-adik semua baik-baik ya, sehat-sehat terus. Hari ini kakak mau cerita.
Sebelum kakak cerita, yuk kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati, Tuhan buka telinga kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kau berkati anak-anak yang ada di rumah, kiranya mereka bisa menerima dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum Cici cerita tentang firman Tuhan, kakak mau cerita tentang satu anak. Namanya Dio. Nah, Dio ini mau melaksanakan ujian di sekolahnya. Adik-adik, sebelum ujian, pastinya tentu dong kita belajar. Nah, Dio juga belajar terlebih dahulu. Dia belajar sungguh-sungguh. Besoknya, saat melaksanakan ujian, soal sudah dibagikan. Tapi, Dio kesulitan. Katanya, soalnya susah. Gimana ya? Nyontek gak ya? Nyontek buku gak ya? Dio hampir buka buku di bawahnya. Untungnya Dio ingat guru sekolah minggunya pernah bilang, Tuhan Yesus melihat semua yang kita lakukan. Akhirnya adik-adik tahu, Dio gak jadi nyontek. Dio berhasil melawan godaan iblis untuk gak menyontek. Adik-adik, kakak mau tanya, kalau mencontek itu baik atau tidak? Tidak ya, mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Dengan mencontek, kita gak jadi saksi Kristus. Kita bikin malu Tuhan. Di sekolah, kamu Kristen, kamu anak Tuhan. Tapi kok kamu mencontek? Iya ya, dia anak Kristen. Tapi dia sukanya nyontek. Dengan begitu kita bukan jadi saksi Kristus. Adik-adik, ada satu tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab ini dia adalah saksi Kristus. Namanya Stephen. Kalau dalam bahasa Indonesia, Stefanus. Nah, Pak Stefanus ini orang yang taat. Dia sangat cinta Tuhan. Tapi banyak orang yang gak suka dengan Pak Stefanus. Karena Pak Stefanus diurapi oleh Roh Kudus untuk mengadakan banyak mujizat. Tapi banyak sekali yang tidak suka. Akhirnya orang-orang yang tidak suka dengan Pak Stefanus mengajak banyak orang untuk berkumpul. Untuk membawa Pak Stefanus ke hadapan imam besar. Adik-adik, di depan imam besar, Pak Stefanus menyampaikan isi kitab. Bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan menebus setiap dosa kita. Dan setiap kita yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Tapi adik-adik, Pak Stefanus harus dihukum. Karena banyak orang yang tidak suka dengan Pak Stefanus. Pak Stefanus dibawa keluar dan orang-orang banyak mengambil batu lalu dilempar. Banyak sekali batu dilempar kepada Pak Stefanus, adik-adik. Saat itu Pak Stefanus menghadap ke langit dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, terimalah rohku. Dan saat itu Pak Stefanus mati, adik-adik. Saat itu Pak Stefanus adalah orang yang berani membela Tuhan Yesus menjadi saksi Kristus sampai dia mati. Coba adik-adik, Cici mau ajak adik-adik, yuk berdiri di rumah. Kita mau katakan satu kalimat. Bahwa Pak Stefanus adalah saksi Kristus sampai mati. Nih gerakannya gini ya. Stefanus adalah saksi Kristus sampai mati. Nah, tapi adik-adik tahu setelah Pak Stefanus mati, jemaat-jemaat di Yerusalem semakin disakiti. Ada satu orang yang tidak suka dengan jemaat-jemaat di Yerusalem. Namanya Saulus. Saulus ini selalu menyakiti setiap orang yang percaya sama Tuhan. Dibawa ke penjara, disakiti. Tapi adik-adik, jemaat-jemaat di Yerusalem tidak patah semangat. Dengan ada penganiayaan tersebut,
malahan jemaat-jemaat di Yerusalem menyebar. Ada yang ke Yudea dan ke Samaria. Untuk apa, Ci? Untuk apa, Kakak? Mereka pergi menyebar untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang kisah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari jemaat-jemaat di Yerusalem. Memang bersaksi itu sulit seperti pelajaran kita hari ini. Tapi ketika kita mau, dalam hati kita, Tuhan Yesus pasti turut bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin tadi seperti Dio. Dia, kalau tadi dia nyontek, pasti dia diejek. Ih, kamu orang Kristen kok nyontek sih? Kamu, iya nih, masa Dio nyontek ya? Padahal dia orang Kristen. Adik-adik, kita nggak perlu malu untuk mengakui kita sebagai orang Kristen. Kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita diejek di sekolah ataupun di lingkungan rumah, dimanapun, kita nggak boleh marah. Kita doakan mereka. Dan tentunya adik-adik harus selalu setia kepada Tuhan. Betul ya? Jemaat-jemaat di Yerusalem pergi menyebar ke Yudea dan Samaria untuk memberitakan Injil. Walaupun Saulus gak suka sama mereka. Tapi mereka tetap semangat. Mereka percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Injil harus disebarkan kemana-mana. Ya adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan gak pandang, kamu anak kecil. Enggak adik-adik. Tapi yang Tuhan mau, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jadi saksi Kristus. Cici, kakak tahu, walaupun sulit, tapi ketika kita mau, pasti Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Ya, yuk kita sama-sama baca ayat hafalan kita. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Yuk dibuka dulu Alkitabnya. Sama-sama kita baca bareng-bareng. Oke, yuk kita baca sama-sama. Mereka bekerja memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Oke adik-adik, satu pesan Cici, satu pesan kakak untuk adik-adik. Yuk sama-sama kita jadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi Kristus. Oke, sekian untuk cerita minggu ini. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Dadah!